Teman-teman, sudah lihat belum video Gus Miftah yang mengucapkan kalimat goblok terhadap seseorang, ya, seorang bapak yang jualan es teh ya di suatu acara. Nah, ini kalimat goblok seperti ini ya sangat disayangkan diucapkan dikeluarkan oleh seorang Gus Miftah dan juga orang yang berada di dalam lingkaran kabinet punya posisi tertentu. Kalimat ini tidak patut, tidak pantas diucapkan, dikeluarkan, baik siapapun itu, ya, tidak patut dan tidak pantas. Siapapun itu, nggak meski harus Gus Miftah. Nah, dengan kalimat atau ucapan goblok ini, teman-teman, ya, kalau kita tarik dari persoalan hukumnya, ini bisa nggak seseorang dituntut pidana apabila mengucapkan, menyampaikan bahasa-bahasa seperti itu dan ditujukan kepada seseorang, apalagi di khalayak ramai, semua orang mendengarkan kalimat seperti itu, ya. Kasihan ya. Nah, jadi ketika kalimat seperti ini diucapkan, disampaikan, apalagi di hadapan publik, ya, ini kategori penghinaan ringan, ya, kategori penghinaan ringan, ya, menyerang, merendahkan harkat martabat orang lain. Nah, ini tidak boleh, ya. Tentu dari aspek hukum ini masuk dalam kategori penghinaan ringan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan Gus Miftah ini dipersoalkan, kena nggak? Ya, dari kacamata hukumnya, ya, menurut pandangan saya bisa kena, ya, bisa dijerat dengan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, ya. Di sana dia sudah menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak patut, tidak pantas, apalagi korbannya ada, ya. Kita lihat video itu, seorang bapak, seorang penjual es teh itu ya merasa malu, antara menahan malu dengan menahan rasa marah, kesel, ya. Kalau kita lihat ya pada faktanya, si bapak itu kan tidak goblok, ya. Dia justru memanfaatkan momentum berjualan es teh di tengah kerumunan, lalu kemudian dia mencari rezeki, mencari penghidupan untuk menghidupi anak istrinya, keluarganya. Nah, tidak goblok gitu ya, justru malah pintar memanfaatkan momentum, peluang. Nah, jadi kalau misalkan mau diproses ya bisa, tetapi yang harus membuat pengaduan ke kantor polisi adalah si bapaknya, karena dia adalah korban, dia menjadi korban karena penghinaan ringan itu masuk dalam delik aduan, ya. Persoalan atau perbuatan tindak pidana hanya dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum apabila korban melakukan pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, maka ya persoalan ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak dituntut pidana si Gus Miftahnya karena sudah mengucapkan kalimat goblok, ya bisa. Ini delik aduan, terus kemudian masuk dalam kategori penghinaan ringan. Nah, itu teman-teman ya. Ya, si bapak menjadi korban karena harga dirinya, martabatnya dihinakan, direndahkan di hadapan orang banyak, di hadapan umum, ya. Itu. Nah, oleh karenanya masalah ini sudah selesai, sudah terjadi permohonan maaf antara Gus Miftah dengan Pak Sun Haji, namanya Pak Sun Haji, maka kasus ini ditutup, ya.
hal ini ditutup, tidak diperpanjang lagi. Dan ini peringatan untuk kita semua agar sangat hati-hati dalam mengucapkan kalimat ya. Jaga lisanmu, karena adab itu di atasnya ilmu. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu semua ya, hati-hati dalam berbicara, mengucap, apalagi seorang tokoh ya. Oke, demikian.